Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini, tema kita adalah RKUHP disahkan jadi undang-undang. Hashtag semua bisa kena. Siaran pagi ini seperti biasa bisa Anda dengarkan bagi Anda yang di Jakarta melalui 104,2 MS3 FM dan juga bisa disimak langsung melalui channel YouTube Berita KBR dan juga bisa streaming di kbr.id. Bersama saya Naomi Liandra. Dan juga pagi hari ini bagi Anda yang juga ingin ikut memberikan komentar ataupun juga berinteraksi, bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Ya, Saudara, Selasa 6 Desember 2022 lalu, DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menjadi undang-undang. Dan pengesahan RKUHP ini diwarnai adu mulut. Sebelum palu diketok, anggota fraksi PKS, Iskan Kolbalubis, bahkan menginterupsi rapat untuk memberikan sejumlah catatan. Lalu pengesahan RKUHP tersebut malah ditolak oleh sejumlah kalangan, mulai dari aktivis hingga akademisi dan juga digelar di beberapa daerah. Dan tentunya penolakan ini dilatar belakangi masih adanya pasal-pasal di dalam RKUHP yang dianggap anti demokrasi dan juga kebebasan sipil. Bahkan isi dalam RUU KUHP ini dianggap lebih kolonial dari KUHP buatan Indonesia. Semisal nih pasal soal penghinaan terhadap presiden, kemudian juga pemerintah yang sah, dan juga lembaga negara dan juga ancaman pidana bagi aksi demonstrasi yang tidak ada pemberitahuannya. Lalu seperti apa dampaknya pasal-pasal bermasalah di KUHP ini terhadap kehidupan masyarakat secara umum? Untuk membahas hal ini, telah bersama kita di ruang publik KBR pagi hari ini, Ael Napitupulu, Koordinator Nasional Youth Interfaith Forum on Sexuality YFOS Indonesia, dan juga Aisyah Humaida, pengacara publik LBH Masyarakat LBHM. Selamat pagi Mas Ael dan juga Mbak Aisyah. Masih di mute? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat Kawan-kawan. pagi. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik, kita ke Mas Ael terlebih dahulu ya. Mas Ael, YFOS ini kan Ya, dibangun dengan visi untuk membangun wacana dan juga aksi terkait keberagaman seksualitas dan juga iman sebagai bagian dari kemanusiaan antar pemuda pegiat lintas iman. Dan tentunya di KUHP ini ternyata ada pasal tentang living law yang dikhawatirkan akan membawa dampak pada kelompok rentan seperti minoritas seksual. Mungkin secara umum bisa ditanggapi dulu oleh YFOS seperti apa nih atas disahkannya KUHP ini. Silakan Mas Ael. iya. Terima kasih teman KPR. Eh, Pengesahan KUHP yang baru saja disahkan ya beberapa hari lalu eh, di hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Eh, itu menurut kami gitu ya, YFOS juga tergabung dalam aliansi reformasi KUHP gitu, yang sudah sering sekali memberikan banyak dokumen-dokumen rekomendasi kepada pemerintah terkait masih banyaknya problem-problem yang ada dalam pasal-pasal di KUHP yang baru saja disahkan beberapa hari lalu. Gitu. Menurut kami KUHP yang sekarang yang baru disahkan masih banyak PR yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk diperbaiki gitu ya. Seperti tadi kakak sudah sampaikan di awal penghinaan pada presiden, dan terus bagaimana regulasi dan persetujuan gitu ya. Kemudian juga living law yang tadi sempat disampaikan, living law di pasal 2 dituliskan bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam KUHP ini apa namanya itu tetap berlaku gitu ya sejauh itu pasal tersebut adalah hukum yang hidup dalam masyarakat gitu ya. Kemudian pemerintah juga sempat menyampaikan bahwa ini akan diatur dalam peraturan terpisah Perpres yang sebenarnya itu diregulasi oleh pemerintah itu sendiri, padahal harusnya segala sesuatu hukum itu harus jelas gitu ya, karena ini diatur oleh DPR dan pemerintah, ini lebih oke sebenarnya. Tapi bagaimana, bayangkan kalau satu peraturan yang tidak kita tahu nanti akan seperti apa itu diatur oleh satu pihak saja, pemerintah, lewat peraturan presiden, dan itu sangat bisa liar kemana-mana gitu. Karena kita tahu bahwa ada banyak
produk-produk hukum yang dibuat oleh perda orang-orang di daerah gitu ya, kawan-kawan di daerah yang juga sangat mensimulasi sejumlah kelompok, termasuk kawan-kawan kelompok minoritas iman misalnya, yang YIVOS juga fokuskan, dan juga minoritas gender dan seksualitas. Ada juga yang dilempar ke KUHP ini. Jadi menurut saya singkatnya bahwa ini masih banyak PR yang sebenarnya pemerintah sangat terburu-buru mengesahkannya, dan juga banyak ruang-ruang audiensi, ruang-ruang dengar pendapat yang diberikan kepada masyarakat sipil, tapi nyatanya ternyata ruang itu hanya dipakai sebagai legitimasi bahwa pemerintah dan DPR sudah memberikan ruang untuk mendengar pendapat atau aspirasi masyarakat, padahal faktanya tidak ada meaningful engagement di dalam. Baik, baik. Nah, Mas Ail, YIVOS ini kan punya berbagai kegiatan ya, seperti dialog lintas iman, kemudian juga queer camp, lalu wisata iman dan sebagainya. Ini seperti apa nih KUHP nanti akan membawa pengaruh ini secara langsung atau tidak terhadap kerja-kerjanya YIVOS? Mungkin bisa dijelaskan? Tentu ini sangat berpengaruh banyak ya, KUHP yang baru disahkan dengan kerja yang dilakukan oleh YIVOS. Salah satu kerja-kerja YIVOS itu adalah untuk mengedukasi masyarakat. Selain bahwa kita memberikan edukasi bahwa ternyata di dunia ini, di Indonesia ini ada banyak keimanan ya, ragam iman yang kita miliki, termasuk ragam gender dan seksualitas. Dalam konteks ragam iman misalnya, di pasal mengajarkan tentang Marxisme, Leninisme dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, ini menurut kami bisa dilihat bisa mengancam kawan-kawan yang memiliki keimanan teman-teman indigenous people, teman-teman masyarakat penghayat, masyarakat lokal, masyarakat adat yang memiliki kepercayaan lokal yang mungkin tidak sesuai dengan misalnya, bukan tidak sesuai, tapi tidak selalu berkaitan dengan misalnya pasal mengenal misalnya Tuhan gitu ya, kita mengenal teman kepada keturunan mereka terkait pemahaman yang dia pahami terkait alam semesta ini bisa dipakai bahwa ini tidak sesuai dengan Pancasila misalnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang YIVOS lakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi orang muda lainnya, kami biasa melakukan acara kemah bersama gitu ya. Nah ini bagaimana kemah kami dilakukan selama seminggu 2 minggu, cukup panjang. Nah ini bisa juga dianggap sebagai tinggal bersama, dan bagaimana ekspresi gender kawan-kawan ragam gender dan seksualitas ini belum ada KUHP aja kita suka selalu dianggap ketika bikin perkumpulan padahal isinya edukasi dianggap melakukan bersama, belajar bersama, kami tahu boundaries. Nah ini pasal ini bisa banget memakai atau menyerang kawan-kawan dari ragam gender dan seksualitas kalau masyarakatnya di sekitar tidak menyukai misalnya kawan-kawan transpuan yang ikut kegiatan, atau teman-teman transmen, atau kawan-kawan yang lainnya. Jadi menurut kami ini sangat banyak memengaruhi kegiatan-kegiatan kami. Yang terakhir misalnya edukasi terhadap kesehatan seksual reproduksi bagi teman-teman remaja dalam usia 16-17. Nah ini kita bisa kena juga di pasal kontrasepsi yang diatur juga dalam KUHP ini. Jadi pemerintah merasa bahwa anak remaja tidak perlu gitu mendapat edukasi terkait seksualitas, padahal ketika kita memberikan edukasi seksualitas termasuk kontrasepsi, ini juga mempersiapkan si anak ketika dia beranjak dewasa, atau bahkan ketika di usia dia sendiri bisa bilang tidak kalau memang dia tidak menginginkan aktivitas seksual tersebut. Dia bisa melakukan negosiasi ketika ada peer pressure, ketika ada pressure dari orang dewasa. Nah ini kan sebenarnya kerugian-kerugian yang terjadi ketika KUHP ini disahkan. Demikian kira-kira. Baik, jadi nantinya KUHP ini sangat mempengaruhi lah ya kegiatan-kegiatan dari YIVOS ini sendiri ya Mas Ail ya, kurang lebih seperti itu ya.
Ya, baik. Nah, sekarang kita Betul, betul. kita ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, ini LBH Masyarakat LBHM ini kan adalah organisasi non profit yang memberikan bantuan hukum lewat pengadilan maupun di luar persidangan secara gratis kepada kelompok masyarakat yang rentan, kemudian juga miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Dari sisi pendampingan hukum, apa aja nih Mbak persoalan hukum yang nanti bakalan bermunculan saat KUHP ini mulai berlaku 3 tahun lagi? Oke, terima kasih. Tadi kalau sebelumnya Mas Al sempat nyebutin bahwa ada living law di pasal 2. Sebenarnya kalau kita buka halaman pertama saja dalam KUHP, kita melihat sebuah inkonsistensi bagaimana KUHP mengatur tindak pidana. Pertama, misalnya pasal 1 kita ngomongin soal asas legalitas yang mana bahwa tindak pidana itu diatur secara jelas bahwa suatu hal dikatakan tindak pidana memang karena ada aturannya. Terus yang misalnya pasal kedua, kita buka lagi soal living law yang mana sangat luas dalam artian kalau baca pasalnya adalah yang berlaku dalam suatu tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang 1945, hak Ya. asasi manusia atau asas hukum yang diakui melalui masyarakat bangsa. Dan kemudian mungkin juga pemerintah menyadari akan terjadi tumpang tindih, diberilah suatu aturan kemudian di ayat selanjutnya Mhm. uh, ketentuan mengenai tata cara kriteria penentuan hukum yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, tapi selanjutnya kita tahu bahwa uh, pasal di pasal pasal selanjutnya ini tidak berarti memberi batasan atas living law, yang itu akan melihat ada beberapa potensi. Yang pertama, karena tidak adanya batasan atau definisi mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka setidaknya ada 4 hal. Pertama, ruang aparat untuk menafsirkan dan mengambil tindakan sewenang-wenang berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Itu yang akan paling terlihat, karena Hmm. kalau kita lihat hari ini, kita misalkan bicara tindak pidana paling tertinggi, walaupun ini di luar aturan KUHP, misalkan hari ini narkotika. Ada banyak setiap lembaga negara yang mengatur yang memiliki kewenangan atas tindak pidana narkotika mengeluarkan peraturannya versinya masing-masing dan itu tetap saja tidak diaplikasikan dalam pintu pertama aparat penegak hukum, yakni polisi. Dan itu menjadi kekhawatiran kita. Bagaimana kemudian KUHP yang sangat jelas ini ditafsirkan hanya untuk mengkriminalisasi kelompok tertentu atas kepentingan kelompok tertentu. Terus yang kedua, Ya. kita bicara soal legitimasi, diskriminalisasi, dan Baik. juga soal diskriminatif dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan karena pengaturannya diambil dari kebijakan tingkat lokal. Kalau kita lihat bahwa itu akan diatur peraturan pemerintah, maka setiap daerah, setiap lokasi-lokasi tertentu di Indonesia punya kewenangan untuk memiliki pengaturan. Terus yang ketiga, ketika living law itu masuk dalam kewenangan negara, maka pelemahan hukum adat dan fungsi lembaga adat serta penyelesaian-penyelesaiannya tidak lagi menjadi kewenangan mereka yang tadinya menjadi mereka kemudian beralih dalam kewenangan daerah dan seharusnya masyarakat adat itu memiliki kewenangan tersendiri untuk menentukan nasibnya. Nah, yang keempat kita bicara soal ruang-ruang bagi masyarakat. Kalau tadi Mas Al juga sempat ngejelasin soal bagaimana kemudian negara melarang suatu ideologi tertentu, Hmm. uh, pertama itu akan membatasi soal aspirasi. Ketika aspirasi dibatasin dan yang paling menyenangkan lagi mungkin bagi pemerintah yang melegalisasi kemudian menjadi perundang-undang KUHP ini adalah uh, juga disertakan bahwa pemerintah anti kritik. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika ruang-ruang koreksi itu tidak ada, bahkan ruang-ruang ekspresinya juga tidak ada, sebenarnya masyarakat atau warga negara ini ditaruh di posisi yang seperti apa Hmm. di negara ini begitu. Jadi dari 4 hal itu bisa kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi dan itu jelas terjadi dan kita bisa melihat bagaimana sangat sekali mudah untuk kriminalisasi dan apalagi memang undang-undang memberikan definisi yang luas untuk melakukan itu dan pemahaman aparat pun hari ini dengan yang cukup terbatas limitatif aja itu sangat bisa kemana-mana gitu. Apalagi dengan yang sangat luas gitu Mbak. Baik, Mbak Aisyah dan juga Mas Ael, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini mengenai RKUHP disahkan jadi undang-undang dengan tagar semua bisa kena. Untuk Anda yang juga ingin ikut berpartisipasi memberikan komentar, pertanyaan ataupun juga opini Anda, silakan bisa langsung WhatsApp 0812 118 8181 atau juga bisa komentar di channel YouTube Berita KBR dan juga bisa telepon di nomor bebas pulsa 0800 2457 893.